pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Monica dari kelas 5. Pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1B dengan topik mengenai kebersihan lingkungan dan diri. Mari kita sambut kelompok 1B dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta Kepala Sekolah, Bapak Puji, serta Kepala Sekolah SMP Bapak Jajat, serta tamu undangan dari yayasan, serta teman-teman yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena telah mempersatukan kita semua di sini dalam keadaan sehat. Hari ini kami dari kelompok 1B terdiri dari anggota saya Rias, teman saya Anselma, teman saya Fadil, teman saya Christian, Nixon, Brian, dan juga Cherry. Kami akan mempresentasikan sumatif akhir jenjang kami dengan tema pemimpin masa depan, dan kami mengangkat topik mengenai kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Permasalahannya, kebersihan lingkungan dan diri disebabkan oleh akar masalahnya sendiri pada kebersihan lingkungan karena kurangnya kesadaran dari diri kita dan juga sesama di lingkungan kita, sehingga kita membuang sampah secara sembarangan dan juga kurangnya tempat pembuangan sampah yang tersedia. Kemudian untuk akar masalah mengenai kebersihan diri, anak-anak atau remaja di masa pubertas yang bermain di luar ruangan atau di lingkungan yang kotor sehingga menyebabkan dirinya terjangkit penyakit baik di dalam diri maupun pada penyakit kulit. Lalu bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah tersebut? Solusi yang kami temukan sendiri dengan memperbanyak tempat pembuangan sampah, sosialisasi terkait sampah, dan juga mengajarkan cara memilah sampah serta cara mendaur ulang sampah. Solusi mengenai kebersihan diri sendiri untuk memberitahu dan juga mengajarkan kepada teman-teman supaya kami mengenai cara menjaga kebersihan diri. Contoh dari cara menjaga kebersihan diri dengan mandi 2 kali sehari, cuci muka dengan sabun pencuci muka, makan makanan yang sehat dan berolahraga secara teratur. Berikut juga terdapat dokumentasi kami saat melakukan penyuluhan mengenai pemilahan sampah dan pemberian tempat sampah kepada warga sekitar. Bahwa kami membuat tempat sampah ini terbagi menjadi 3 jenis yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Silakan semua untuk menjelaskan sampahnya. Sampah organik adalah seperti sampah daun-daunan kering dan untuk sampah anorganik ada plastik, botol plastik, karton kartonan, dan kertas. Lalu B3 adalah singkatan dari bahan, berbahaya, dan beracun. Contoh-contoh dari sampah B3 adalah botol kaca, beling, sisa deterjen, sisa alat elektronik bekas, dan lain-lain. Kemudian sampah-sampah tersebut dibagi menjadi 3 jenis warna. Sampah organik berwarna hijau,
anorganik berwarna kuning dan B3 berwarna hitam. Berikut tanggapan dari warga mengenai penyuluhan kami, bahwa warga sendiri belajar dari kami. Kemudian berikut juga adalah penyuluhan kedua kami tentang penyerahan tempat sampah. Berikut kami juga membagikan poster untuk menjaga lingkungan dan lebih belajar dari kami. Kemudian selanjutnya oleh Cherry. Okay, thank you, Dias. Our activities. First meeting, collecting problems. Determine the problem, root of the problems. Second meeting, define KD, problem social. Third meeting, problem adaptive to KD, IPA1 into environmental hygiene and personal hygiene. Observation, action plan, social project, peer tutor, make a trash can. Fourth meeting, make a trash can, poster, peer tutor. Fifth meeting, division of text, solvers text. Sixth meeting, insert material onto slide, completed of question for peer tutor. Seventh meeting, defining text again and checking. Kemudian untuk penjelasan mengenai tanggal pertemuan yang kami lakukan akan dijelaskan oleh Anissa. Terima kasih dia. Untuk pertemuan pertama, Erling Arsanien, Uye, Ere, Sinci-er. Pertemuan kedua, Erling Arsanien, Uye, Sare, Sinci-san. Pertemuan ketiga, Erling Arsanien, Uye, Pare, Sinci-i. Pertemuan keempat, Erling Arsanien, Uye, Jure, Sinci-er. Pertemuan kelima, Erling Arsanien, Uye, Shere, Sinci-san. Pertemuan keenam, Erling Arsanien, Uye, Sheire, Sinci-se. Pertemuan ketujuh, Erling Arsanien, Uye, Sheire, Sinci-u. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak. Superlative objective. Electric vehicle is the most environmentally friendly vehicle. Recycling is the most effective way to use waste. Ketiga, alternative power generation is the best way to save fossil fuel. Keempat, using a tumbler is one of the most effective source to reduce plastic waste. Untuk kembali pada biasa. Dari superlatif objektif ini yang menjelaskan mengenai teknologi yang ramah lingkungan, berdampak juga pada modernisasi teknologi yang ramah lingkungan. Kami dampak dari modernisasinya sendiri, hidup sehat, bersih dan nyaman dengan cara yang praktis, nyaman dan mudah dimengerti serta efisien. Serta dengan sistem ramah lingkungan membantu mengurangi dampak negatif dari modernisasi. Berikut juga video olahraga kami untuk mengurangi dampak negatif dari pencemaran lingkungan.
daripada buang sampah di mana-mana. Kemudian selanjutnya oleh Christian. Terima kasih Dias. Sebagai warga negara Indonesia, pastinya kita memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kita kepada lingkungan dan diri yaitu hak mendapatkan lingkungan bersih, mendapatkan udara segar, dapat beraktivitas dengan nyaman, aman dan damai, berperilaku sama seperti orang lain. Kewajibannya bergotong royong, ikut serta kerja bakti, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan diri, dan menghargai teman yang sedang bekertas. Itu dia hak dan kewajiban kita kepada lingkungan dan diri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Habib. Jika kita menerapkan hak dan kewajiban, pasti ada dampaknya. Nah, apa itu dampaknya dari kita menerapkan kewajiban menjaga lingkungan dan diri? Yang pertama, lingkungan menjadi bersih, udara segar, bisa beraktivitas dengan nyaman, sampah berkurang, kesehatan terjamin, keamanan dan ketentraman tercapai. Selanjutnya bisa. Terima kasih tadi. Jika tidak diterapkan, lingkungan menjadi terlihat tidak bersih, udara menjadi kotor, timbulnya penyakit, kesehatan tidak terjamin, keamanan dan ketertiban tidak tercapai. Lalu kami melakukan pengamatan dan mengelompokkan jenis-jenis sampah serta dirangkum dalam tabel. Jenis sampah yang pertama adalah organik yang berfrekuensi 95. Totalnya adalah 95. Sampah yang kedua adalah plastik kemasan yang berfrekuensi 36. Totalnya adalah 72. Sampah yang ketiga adalah kertas atau karton yang berfrekuensi 17. Totalnya adalah 51. Sampah yang keempat adalah botol plastik yang berfrekuensi 20. Totalnya adalah 80. Sampah yang kelima, botol kaca yang berfrekuensi 1. Totalnya adalah 5. Sampah yang keenam adalah baterai yang berfrekuensi 8. Totalnya adalah 48. Sampah lainnya adalah berfrekuensi 35. Totalnya 245. Jumlah dari frekuensi adalah 212. Total dari data tersebut adalah 596. Minnya adalah jumlah total data dibagi jumlah frekuensi sama dengan 596 dibagi 212 sama dengan 2,18. Medianya adalah sampah yang kedua atau plastik kemasan. Modus dari tabel data itu adalah sampah pertama, yaitu sampah organik, lalu dilanjutkan oleh Brian. Dalam menjaga lingkungan dan diri, kita juga membutuhkan hati nurani. Hati nurani digunakan saat kita terdesak dalam memilih hal yang baik untuk diri kita dan lingkungan atau yang tidak baik untuk diri kita dan lingkungan. Contohnya dalam lingkungan, jika kita melihat sampah berserakan, mau tidak kita membuangnya ke tempatnya atau dibiarkan saja dan menunggu orang lain yang membuangkannya. Untuk diri kita sendiri, jika kita melihat atau merasakan teman kita bau badan, mau tidak kita memberitahunya dan menasehatinya dengan baik atau malah membiarkannya dan mengomonginya tanpa sepengetahuan mereka. Lalu kembali ke Dias. Kanggo salajengna abi bade ngabiantara dina tema kebersihan lingkungan sareng diri. Wilujeng enjing ka Bapak Ibu pangajen sareng sadayana anu hadir di dieu. Dimimitian puji sareng syukur ka Gusti Anu Maha Kuasa tos ngarumpulkeun urang sadayana di tempat ieu. Kanggo hirup nu bersih, lingkungan nu bersih, jeung hirup nu nyaman, urang kudu nerapkeun gaya hidup nu sehat. Contoh gaya hidup nu sehat nyaeta berolahraga secara rutin, ngabersihan diri, kuku sareng nyikat waos.
Sareng makan makanan anu bergizi sareng teratur. Jeung lingkungan oge, urang kudu ngajaga kebersihan lingkungan, micen runtah tong di mana wae. Micen runtah anu tempatna. Jeung lamun bersin atawa batuk, mulut kedah ditutupan. Kanggo sakitu biantara ti abdi basa Sundana, hatur nuhun wilujeng injing. Selanjutnya, berikut juga terdapat dokumentasi dari kegiatan kami pada saat melakukan aksi, membuat tempat sampah, serta berdiskusi. Kemudian, itu pada saat kami melakukan penyuluhan dan juga aksi untuk memberikan tempat sampah kepada masyarakat sekitar. Sekian dari kami, sebelum saya tutup, saya akan dipandu sedikit. Bunga mawar bunga selasih. Dipetik 2 untuk TASI. Jaga sekolah kita supaya bersih, supaya kita belajar tidak menjadi risih. Terima kasih.